Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada hari ini Senin, tanggal 27 Juli 2020, dan renungan pagi ini terambil dalam Amsal 21 ayat 3. Berbunyi demikian, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kita tahu bersama, Salomo diberikan hikmat oleh Allah. Ada nasihat-nasihat dari Salomo kepada umat-umatnya pada saat itu supaya mereka benar-benar hidup di dalam kebenaran. Hidup benar di mata Tuhan itu sangat penting. Sebab itu kalau Salomo katakan kepada umat-umat Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi yang Allah kehendaki supaya umatnya atau gerejanya sebagai orang percaya untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Saudara yang saya kasihi, banyak orang dengan ketulusan hatinya mereka mau berkorban. Mereka berkorban untuk pembangunan gereja mungkin. Mereka berkorban bagi hamba-hamba Tuhan dalam membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di desa-desa mungkin. Dan masih banyak hal lagi yang mereka bisa buat, bahkan sudah lakukan. Dan ada beberapa orang dengan bangganya karena dia memiliki segala-galanya, soal uang tidak menjadi masalah. Dia senang untuk berkorban. Dan ini yang diingatkan oleh Salomo, bahwa biarlah ketika orang percaya, umat-umat Tuhan berkorban, memberi persembahan kepada Allah, harus disertai hidup yang kudus, hidup yang benar, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan dari korban. Pagi hari ini, kita semua sudah mengalami bagaimana kebaikan Tuhan. Banyak yang kita alami kebaikan Tuhan. Sehingga kalau kita pun diberkati Tuhan, kita selalu mau berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang Allah inginkan bagi gerejanya, bagi orang percaya, supaya kita melakukan kebenaran dan keadilan, itu yang lebih penting, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Di dalam Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat kedua dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita tahu bersama yang berkenan di hati Allah, yaitu kita mau melakukan kebenaran dan keadilan. Kebenaran di dalam kita mempersembahkan korban yang kudus
Seperti dalam Roma pasal 12 tadi. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Biarlah di hari yang baru ini kita semua mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus saudara dan saya lakukan. Yang utama, hiduplah di dalam kebenaran firman Allah, dan kita mau selalu melakukan keadilan. Sebab itulah yang dikenan Tuhan daripada korban-korban kita. Bukan berarti korban-korban yang saudara dan saya telah buat, telah beri, itu salah. Bukan. Tetapi ketika saudara dan saya mempersembahkan korban kepada Allah, baik itu korban-korban persembahan, korban tatangan, baik itu mungkin dalam pembangunan, biarlah kita lakukan itu semua harus disertai hidup dalam kekudusan. Itulah perbuatan kebenaran. Hidup kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup suci. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mungkin banyak hal yang kita akan hadapi. Baik mungkin di tempat pekerjaan kita, di mana saja kita pergi. Ingatlah firman Allah pagi hari ini, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Korban-korban kita semua yang kita sudah buat dan kita lakukan, pasti Tuhan yang menilik semuanya. Apa yang kita sudah buat, terpujilah hanya bagi nama Tuhan. Di hari yang baru ini ada sukacita, ada kedamaian di dalam hati kita, melangkah di hari yang baru, melakukan segala aktivitas kita. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab kembali kebenaran firman-Mu Engkau sudah nyatakan kepada kami semua apa yang perlu kami buat. Kiranya segala sesuatu yang kami telah lakukan ya Tuhan, itu berkenan di hati-Mu, karena disertai dengan kehidupan yang kudus. Ketika kami melakukan kehendak-Mu, ketika kami berkorban buat pelayanan pekerjaan-Mu, ketika kami memberi ya Tuhan, biarlah kami memberi dengan penuh rasa takut kepadamu, mau hidup di dalam kebenaran, bukan untuk kebanggaan diri kami, tetapi benar-benar didasarkan dengan hati yang sungguh-sungguh kepadamu. Di hari yang baru ini ya Tuhan, umat-umat-Mu ada yang pergi bekerja ya Tuhan, bahkan mungkin juga ada yang sedang membuka usaha mereka. Engkau yang sertai, Engkau yang memberkati. Kebenaran firman-Mu akan senantiasa mengikuti perjalanan hidup kami, biar hidup kami berkenan di hati-Mu. Apa yang kami telah buat ya Tuhan itu tidak sia-sia. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berkat Allah melimpah di atas kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa bahwa hari ini adalah hari doa bagi bangsa dan negara, dimulai pada jam 6 sore. Dan doa tersebut dapat saudara lakukan di rumah masing-masing. Dan biarlah doa-doa kita
kita senantiasa naikkan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.